在手，怎么调动收割禁制？不知威力如何。若是今后以元婴之力催动进犯，能快。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-42. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Walin telah menolong Chen Xian yang berada di kediaman dari penetua Suhai. Chen Xian mendapatkan luka yang berat karena ia mendapatkan serangan dari rombongannya Chen Ling karena Chen Ling meminta para senior untuk menghajar Chen Xian karena Chen Ling menginginkan binatang kera milik Chen Xian. Walin pun kemarin memberikan pertolongan kepada Chen Xian yang membuat kondisinya Chen Xian jauh lebih baik, dan juga Chen Xian meminta bantuan kepada Walin untuk balas dendam kepada Chen Ling. Dan waktu perjalanan pulangnya Walin tanpa sengaja bertemu dengan Limuan yang pada pertemuan ini bisa dibilang menyakitkan cuy, karena Walin yang mencoba untuk mengupeti perasaannya kepada Limuan. Apalagi Limuan telah mengatakan kepada Walin bahwasanya ia akan menikah bersama Susian. Tetapi Walin setelah berpisah dengan Limuan, Walin mendapatkan kabar dari Li Guo bahwasanya Susian berniat untuk memanfaatkan Limuan. Jadinya kemarin Walin bertemu dengan Limuan dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Begitupun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertemuan Walin dan juga Limuan. Di sini mereka berdua sekarang sedang mengobrol santai. Limuan bertanya kepada Walin kenapa Walin sekarang memiliki tampilan yang berbeda. Walin pun menjelaskan bahwasannya tampilan sebelumnya merupakan tampilan dari Malian, dan pada saat itu Malian telah terbunuh oleh seseorang dan Malian memperbolehkan kepada Walin untuk meminjam tubuhnya. Jadinya Walin pun mengambil tubuhnya Malian, dan pada saat ini merupakan tubuh Walin yang asli. Limuan tampak tidak keberatan dengan hal tersebut, bahkan dirinya tampak begitu senang karena wajah aslinya Limuan ganteng. Gak sih, ini bercanda, ini pendapat Mimin saja. Maksudnya Wanglin bukan Limuan, sorry kebalik terus nama mereka. Lalu Limuan pun bertanya kepada Walin kenapa Walin membutuhkan pil begitu banyak dan kenapa Walin membutuhkan untuk bisa menerobos ke ranah Nation Soul. Walin pun memberitahu kalau tubuhnya sekarang merupakan tubuh dewa istimewa, dan karena kekuatan dari tubuh dewanya yang sangat kuat membuat dirinya kesulitan untuk bisa menerobos ke ranah Nation Soul. Dan di sini Walin mencoba untuk menggunakan sebuah teknik klon yang dimana tubuh yang sekarang ditemui oleh Limuan merupakan tubuh klonnya yang ditugaskan oleh Walin yang asli untuk bisa menerobos ke ranah Nation Soul. Dan nanti jika mereka berdua telah bergabung menjadi satu, maka tubuh aslinya Walin juga akan bisa menerobos ke ranah Nation Soul. Jadi bisa dibilang Walin mencoba untuk menggunakan metode dua tubuh agar dirinya bisa menerobos ke ranah tersebut. Namun Limuan yang mendengar itu merasa sedikit khawatir jika Walin mencoba untuk menerobos ke ranah Nation Soul menggunakan tubuh klon seperti ini, ada kemungkinan tubuh klonnya Walin akan mengalami peledakan karena tubuh klonnya Walin tidak akan kuat untuk menahan dari esensi pil buatannya Limuan, apalagi nantinya Walin akan mengonsumsinya dalam waktu sekejap. Walin menenangkan kepada Limuan bahwasanya dirinya bisa menahan semua tersebut karena Walin juga memiliki teknik penyegelan jiwa yang akan bisa membantu tubuh klonnya Walin bertahan lebih lama. Limuan pun percaya dengan perkataan Walin dan ia akan membantu Walin untuk bisa menerobos tersebut dengan memberikan Walin beberapa pil peningkatan pondasi. Walin juga memberikan hadiah kepada Limuan berupa beberapa harta yang telah ia temukan pada perjalanan 200 tahun yang lalu. Limuan pun mencoba untuk melihat harta tersebut dan di sana Limuan sangat kaget karena di sana adanya sebuah tungku misterius. Limuan bertanya kepada Walin di mana Walin mendapatkan tungku itu. Walin hanya menjawab dirinya mendapatkannya di sebuah kota tua. Limuan memberitahu kepada Walin bahwasanya tungku ini dilengkapi oleh segel pelindung yang sangat kuat. Nah, segel pelindung ini dibuat khusus untuk melindungi pil yang berada di tingkatan ke-6. Jadi bisa dibilang di dalam tungku ini adanya pil tingkatan ke-6. Hal ini pun membuat Walin sangat kaget, tetapi Limuan menyampaikan bahwasanya tungku ini dilengkapi oleh segel yang bisa dibilang sangat berbahaya juga
bagi pil di dalamnya. Karena jika mereka mencoba untuk merusak segel itu secara paksa, maka mungkin bisa menghancurkan pilnya juga. Jadinya hanya orang yang membuat segel ini saja yang dapat membuka segelnya dan dapat mempertahankan pilnya. Walin memberikan sebuah token yang mana tahu di dalamnya memiliki kunci-kunci untuk membukanya, karena token ini didapatkan oleh Walin bersamaan dengan tungku pil juga. Limuan membacanya, tetapi Limuan memberitahu bahwasannya di dalam token itu hanya berisi tentang tahapan pembuatan pil dan tidak ada tata cara untuk membuka tungku tersebut. Tetapi Limuan menenangkan kepada Walin bahwasannya ia akan mencoba untuk membuka tungku ini secara aman, dan Limuan meminta kepada Walin untuk berfokus meningkatkan kekuatannya saja. Lalu Walin pun mulai mengonsumsi pil-pil yang telah diberikan oleh Limuan sebelumnya, yang dimana pil-pil tersebut merupakan pil yang memiliki tingkatan mereka masing-masing dan juga efek mereka masing-masing, seperti adanya pil peningkatan meridian, pil pembesian vena dan juga sumsum, pil peningkatan pertahanan, serta berbagai pil lainnya untuk bisa meningkatkan kekuatan tubuh klonnya Wanglin. Walin yang terus mengonsumsi pil tingkatan tinggi tersebut membuat Li Guo merasa iri, karena Walin mengonsumsi pil tingkatan tinggi hanya seperti memakan kacang. Harta semewah itu bisa-bisanya menjadi sebuah cemilan bagi Wanglin. Semua pil telah dimakan oleh Walin satu persatu, membuat kekuatan Walin pun sekarang telah meningkat dengan pesat. Dan juga di sana Walin melihat pil terakhir yang merupakan pil Tiandian, yang dimana pil ini sendiri yang dulunya pernah dibuatkan oleh Limuan secara pribadi untuk Wanglin. Walin pun mengonsumsi pil terakhir ini dengan senang karena ia merasakan ketulusan Limuan dalam pembuatan pil tersebut, yang hal ini membuat peningkatan kekuatan Walin menjadi semakin kuat. Sedangkan untuk Limuan sekarang sedang mencoba untuk mencari resep-resep pil di dalam perpustakaan. Yang di sini Limuan telah menemukan sebuah resep pil yang sangat cocok untuk Walin yang disebut dengan segel pil. Tetapi di saat Limuan yang sedang mencari resep tersebut, Limuan menyadari adanya dua orang yang sedang mengintip dirinya. Limuan pun dengan segera mencoba untuk memperkacau resep itu agar orang tersebut tidak bisa mengetahui apa yang ia baca. Setelah Limuan membaca buku-buku tersebut, Limuan pun pergi meninggalkan perpustakaan, dan di sana kedua orang sebelumnya langsung mencoba untuk membaca ulang buku-buku yang telah dibaca oleh Limuan. Tetapi mereka di sini sama sekali tidak bisa mengerti buku yang telah dibaca oleh Limuan tersebut. Hal ini pun membuat mereka berdua menjadi kecewa dengan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya Zhuang yang datang ke tempat mereka bertanya kepada mereka berdua apakah mereka berdua telah menemukan petunjuk. Tetapi mereka berdua mengatakan mereka berdua sama sekali tidak bisa mengerti apa yang sedang dicari oleh Limuan. Hal tersebut pun membuat Su Xian marah kepada mereka berdua dan membentak kepada mereka berdua. Tetapi di saat itu penetua Su yang merupakan ayahnya Su Xuan datang ke tempat mereka dan meminta kepada Su Xian untuk tidak marah kepada kedua muridnya karena kedua muridnya tidaklah bersalah. Tetapi Su Xian yang mendengar itu justru kembali marah kepada ayahnya karena ayahnya yang memaksakan dirinya untuk menikahi Limuan, yang membuat dirinya justru hampir tewas karena dirinya hampir saja dimakan jiwanya oleh seorang hantu, yang ia sudah ketahui bahwasannya penyerangan itu berasal dari orang misterius yang merupakan temannya Limuan alias Wanglin. Hal itu pun membuat Su Xian sangat kesal kepada Limuan karena Limuan yang benar-benar ingin mencoba untuk mencelakakan dirinya. Dan juga temannya yang misterius yaitu Walin entah datang dari mana mencoba untuk mencelakakan dirinya. Hal ini pun membuat Su Xian semakin stres. Tetapi ayahnya Su Xian menenangkan kepada Su Xian jika si orang bertopeng datang lagi ke tempat mereka alias Wanglin, maka dirinya akan langsung menghabisi Wanglin dan tidak akan membiarkan orang itu melukai anaknya lagi. Sang ayah pun meminta kepada Su Xian untuk berfokus saja mengenai acara pernikahan mereka berdua. Urusan orang misterius bertopeng akan ia urus secara pribadi. Sedangkan untuk Limuan sekarang, setelah Limuan membaca tentang penyegelan pil sebelumnya, Limuan pun mencoba untuk mempraktekannya untuk membuka tungku sebelumnya, yaitu tungku yang menyimpan pil tingkatan ke-6. Tetapi setelah Limuan mencoba untuk membuka paksa tungku pil tingkatan ke-6 menggunakan metode dari penyegelan pil tersebut, Limuan
Limuan tidak bisa membukanya karena ternyata kekuatan spiritualnya Limuan tidak terlalu besar untuk memaksa pembukaan. Jadinya Limuan masih membutuhkan harta yang lebih kuat untuk mencoba membuka tungku tersebut. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Su Xian datang ke tempat Limuan. Limuan pun dengan segera menyimpan kembali tungku itu. Limuan bertanya kepada Su Xian kenapa Su Xian datang ke tempatnya. Su Xian menjawab dirinya hanya mencoba datang untuk menjenguk calon istrinya saja. Masa hal tersebut dilarang karena pada akhirnya mereka berdua akan menjadi suami istri. Dan juga Su Xian datang untuk memberikan hadiah kepada Limuan yang dimana hadiah ini ia dapatkan dari para penetua lainnya. Tetapi Limuan mengacuhkan Su Xian yang membuat Su Xian pun kesal kepada Limuan. Su Xian mengatakan kepada Limuan bahwasanya Limuan tidak akan bisa lagi mengelak kepada dirinya dan mereka berdua akan segera menikah. Su Xian berjanji juga bahwasanya ia tidak akan melepaskan Limuan sampai kapanpun. Setelah itu pun Su Xian pergi meninggalkan Limuan dan juga Su Xian menyuruh kepada para muridnya untuk menjaga kediamannya Limuan karena ia tahu bahwasanya si pria bertopeng alias Walin akan datang kembali. Jadinya ia meminta kepada seluruh murid untuk menjaga secara ketat kediamannya Limuan dan juga tidak memperbolehkan Limuan untuk pergi meninggalkan kediamannya. Jika Limuan berniat pergi, maka para penjaga harus melaporkan kepada dirinya. Sampai hari pernikahan mereka belum dimulai, maka Limuan harus benar-benar dijaga ketat. Perkataannya Su Xian terdengar oleh Limuan dari dalam dan hal ini pun membuat Limuan terdesak karena dirinya akan kesulitan untuk bisa membantu Walin meningkatkan kekuatannya. Sedangkan untuk Walin sekarang masih mencoba untuk meningkatkan kekuatannya sampai pada akhirnya Walin telah berhasil melakukan terobosan ke ranah dari tahapan pembangunan awal. Hal ini pun membuat Li Guo sangat kaget karena ia nggak menyangka bahwasanya Walin akan melakukan terobosan lagi dalam waktu yang sangat cepat. Namun di saat itu penetua Li Zhao datang ke tempatnya Walin dan di sini ternyata Guru Zhao telah mendapatkan penjelasan dari Limuan bahwasanya Walin bukanlah orang biasa melainkan teman lamanya Limuan. Hal ini pun membuat Guru Li Zhao memberikan hormat kepada Walin karena ia merupakan teman gurunya. Tetapi Walin meminta kepada Guru Zhao untuk tidak melakukan hal tersebut karena Guru Zhao juga telah banyak membantunya. Lalu Guru Zhao pun memberitahu informasi yang terjadi kepada Limuan yang sekarang telah dikengkang oleh Su Xian. Bahwasanya sekarang Limuan telah dijaga ketat oleh para penjaga sekte mereka. Jika adanya orang yang mendekati kediamannya Limuan, maka orang itu bisa saja diserang sampai mati oleh para penjaga di kediamannya Limuan. Hal itu pun membuat Walin kesal karena ternyata Su Xian telah bertindak cukup cepat untuk menghentikan pergerakannya Limuan. Tetapi di sana Guru Zhao juga telah memberikan slip giok yang telah diberikan oleh Limuan kepada dirinya untuk diserahkan kepada Walin. Walin pun membaca slip giok tersebut yang ternyata Limuan meminta tolong kepada Walin untuk pergi ke pavilion kitab suci yang berada di sekte awan mereka, mengambil sebuah benda yang disebut dengan tripod suci. Karena Limuan sekarang membutuhkan benda tersebut untuk bisa membuka tungku yang mereka simpan. Tetapi pavilion suci tersebut bisa dibilang merupakan tempat yang berbahaya. Bahkan Guru Zhao memberitahu bahwasanya pavilion suci telah menelan banyak sekali anggaran dari sekte awan mereka untuk hanya membuat satu pavilion saja. Bahkan seseorang yang berada di ranah Nation Soul telah diminta untuk menjaga pavilion suci itu secara pribadi. Artinya sangat sulit sekali untuk bisa masuk ke dalam pavilion suci. Namun Walin mau tidak mau harus menerima perintah ini karena ia juga menginginkan pil tingkatan 6 yang berada di tungku tersebut. Pada malam harinya, Walin pun memulai menyelinap masuk ke dalam dari pavilion suci. Setelah Walin masuk ke dalam sana, Walin pun mencoba untuk mendekati dari tripod suci. Namun di saat itu tiba-tiba saja Walin mengaktifkan segel penjaga dari pavilion suci yang dimana segel tersebut merupakan rantai-rantai yang mencoba untuk mengikat Walin. Walin mencoba untuk menghindari rantai-rantai tersebut, tetapi karena Walin yang bergerak, semakin banyak segel yang aktif dan semakin banyak rantai-rantai yang bermunculan. Sampai pada akhirnya Walin terjebak di dalam lantai tersebut dan
tiba-tiba saja adanya penetua yang datang ke tempatnya Walin, yang dimana ia merupakan penjaga yang berada di ranah dari Nation Soul. Penjelasan dari penetua Zhou sebelumnya, dengan penetua tersebut bernama Su Fei. Penetua Su Fei sangat marah kepada Walin karena Walin telah menerobos masuk ke dalam pavilion suci mereka dan ia langsung menyerang Walin. Tak disangka di saat itu ternyata Walin telah berhasil mengambil alih kontrol dari segel larangan yang membuat Walin bisa mengendalikan rantai penjaga, menghentikan serangan dari penetua Su Fei dan juga mengikat penetua Su Fei. Serta Walin menggunakan harta bendera legendarisnya mengekang penetua Su Fei, membuat penetua Su Fei tidak bisa bergerak dan Walin pun bisa mendapatkan harta dari tripod suci. 但是禁制在手，不能调动收割禁制。不知威力如何，若是今后以元婴之力催动进犯，能快。 Singkat cerita, pada keesokan harinya, ternyata penyerangan Walin tadi malam telah tersebar luas oleh para anggota Sekte Awan. Dan Walin mendengar gosip bahwasannya para tetua dari Sekte Awan mencurigai bahwasannya si pria bertopeng alias Walin yang telah menyerang sekte mereka tadi malam merupakan anggota dari Sekte Awan mereka, yang artinya di Sekte Awan adanya pengkhianat. Dan para tetua akan mencoba untuk mencari tahu pengkhianat tersebut dengan memeriksa setiap murid. Hal itu pun membuat Walin sedikit khawatir, apalagi pada pertarungan sebelumnya wajahnya Walin sedikit terlihat akibat topengnya yang hancur. Dan singkat cerita 3 hari pun telah berlalu, terlihat adanya penetua Aoyangzi yang tampak sedang melakukan sebuah pembuatan pil dengan membakar sebuah tungku. Tetapi sayangnya kita tidak diperjelas apa yang sedang terjadi, karena setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-42 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 这白玉柱上，但是禁制在手，不能调动收割禁制。不知威力如何，若是今后以元婴之力催动进犯，能快。